Kita mulai dari soal yang nomor 1, amati Saudi Arabia berikut. Pertanyaan soal, jika salat maghrib di kota Yanbu jatuhnya pada pukul 18.35, pada pukul berapakah waktu salat yang sama di kota Al-Damam? Maksudnya adalah, jika salat maghrib di kota Yanbu tadi jam 18.35, maka waktu salat maghrib di kota Al-Damam jam berapa? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah di mana letak garis bujur kota Yanbu dan kota Al-Damam tadi. Pada peta Saudi Arabia, kota Yanbu itu diberi kode nomor 18, sedangkan kota Al-Damam diberi kode nomor 13. Nah, berarti kota Yanbu itu terletak pada 38 derajat bujur timur, sedangkan kota Al-Damam terletak di 50 derajat bujur timur. Selanjutnya, kita cari selisih panjang garis bujurnya atau selisih garis bujur kedua kota tersebut. Nah, selisihnya itu 12 derajat. Karena selisih garis bujur kota Yanbu dan kota Al-Damam itu 12 derajat, maka dikalikan dengan 4 menit sama dengan 48 menit. Jadi waktu salat maghrib di kota Al-Damam adalah 48 menit sebelum kota Yanbu, yaitu pada pukul 17.47. Nah, kenapa 17.47? Karena kota Al-Damam merupakan daerah yang terletak di bagian timur, sedangkan kota Yanbu di bagian barat. Sesuai dengan peredaran matahari atau terbitnya matahari, matahari tadi terbit dari timur. Maka kota Al-Damam inilah yang memperoleh siang dan malam terlebih dahulu dibandingkan kota Yanbu. Soal nomor 2, perhatikan peta kontur berikut secara cermat. Pertanyaan soal, jarak jalan dari dua titik A sampai titik B pada peta 3 cm. Ukurlah berapa persen kemiringan lereng yang sesungguhnya di lapangan. Nah, ini merupakan peta kontur. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan berapa beda tinggi daerah A dan daerah B. Daerah A itu ketinggiannya 235 meter, daerah B 115 meter. Maka selisih tingginya adalah 120 meter atau 120.000 cm. Nah, langkah kedua, kita tentukan jarak sebenarnya. Untuk menentukan jarak sebenarnya, maka jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta itu 3 cm, sedangkan skalanya adalah 250.000 cm. Maka 3 cm dikali 250 cm sama dengan 750 cm. Selanjutnya, kita cari berapa persentase kemiringan lereng. Nah, persentase kemiringan lereng, beda tinggi dibagi dengan jarak sebenarnya dikali 100. Nah, beda tingginya tadi 12.000 cm dibagi dengan jarak sebenarnya 750.000 meter, maka kemiringan lereng daerah A ke daerah B itu sebesar 1,6%. Soal nomor 3, perhatikan foto berikut. Fenomena sebagaimana digambarkan dalam foto telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada ayat. Nah, untuk jawaban yang A itu Quran Surat Al-An'am ayat 125, yang B itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, yang C Quran Surat Al-Furqan ayat 59, dan D Quran Surat Al-Fusilat ayat 11. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 3, ini merupakan seorang pendaki, yaitu mendaki gunung di gunung es. Nah, fenomena yang sering terjadi pada pendaki di gunung es yaitu sesak napas atau kehabisan oksigen karena berubahnya tekanan udara. Nah, perubahan tekanan udara atau kejadian yang dialami oleh pendaki gunung sama dengan penjelasan siksaan yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125. Dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka nomor 3 ini jawabannya adalah jawaban yang A. Soal nomor 4, baca dan cermati ayat Al-Quran sebagai berikut. Nah, ini merupakan Quran Surat Al-Hijr ayat 19, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Ayat di atas relevan dengan klasifikasi iklim menurut Junghun. Jawaban yang C. Jadi Junghun ini mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian tempat. Nah, setiap tempat tertentu itu ada tumbuh-tumbuhan yang hidup tertentu pula.
Nah, ketinggian tempat dalam Al-Quran Surat Al-Hijr itu ada pada gunung-gunung dan tumbuh-tumbuhan. Soal nomor 5, perhatikan peta berikut dengan cermat. Peta di atas menggambarkan lokasi persebaran bioma utama di permukaan bumi. Jenis bioma yang ditunjukkan dengan simbol berwarna merah muda menunjukkan wilayah persebaran bioma. Nah, wilayah merah muda itu merupakan daerah yang didominasi oleh gurun atau iklimnya iklim panas, artinya daerahnya kering. Nah, ini merupakan Australia, ini ada daerah Arab Saudi, maka ini merupakan daerah bioma gurun. Jawaban nomor 5 adalah bioma gurun. Nomor 6, faktor yang menyebabkan Tokyo menjadi salah satu kota besar di dunia yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi adalah. Nah, untuk soal nomor 6, jawabannya karena Tokyo merupakan jalur ring fire atau jalur cincin api atau jalur pegunungan yang merupakan kawasan yang memiliki kegiatan vulkanisme dan tektonisme paling aktif dunia. Nah, kalau yang C berada pada tepat di persimpangan 3 lempeng. Nah, Tokyo itu bukan terletak di 3 lempeng, dia berada pada pertemuan 4 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Amerika Utara, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Nah, yang nomor 3 ini juga benar, tapi kurang lempeng Eurasia, dan dia bukan 3 lempeng, tapi 4 lempeng. Nomor 7, bacalah dengan cermat ayat Al-Quran sebagai berikut. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ayat Al-Quran di atas relevan dengan pembentukan bahan tambang berupa makna yang terkandung dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17, yaitu menjelaskan tentang emas dan timah sekunder. Nah, timah sekunder itu adalah timah yang terdapat di daratan dan di lautan. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Bencana seperti yang digambarkan dalam foto di atas relevan dengan ayat Al-Quran, yaitu. Nah, ini merupakan gambar tentang terjadinya gempa bumi. Nah, maka ayat yang menjelaskan tentang fenomena gempa bumi terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 74. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Nah, jungkir balik ini merupakan fenomena gempa bumi. Nomor 9, perhatikan tabel kependudukan di bawah ini dengan seksama. Pernyataan yang sesuai dengan kondisi demografi wilayah tersebut adalah. Nah, nomor 9 ini merupakan angka ketergantungan atau depresiasi ratio. Nah, untuk menghitung angka ketergantungan, jumlah penduduk usia 0 sampai 14 ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk 15 sampai 64 tahun. Nah, jumlah penduduk 0 sampai 14 itu jumlahnya 50.000, jumlah penduduk di atas 65 itu 30.000, jumlah penduduk 15 sampai 64 itu 220.000. Maka 50.000 tambah 30.000 dibagi dengan 220.000 dikali 100 sama dengan 36,36. Maka kita bulatkan saja menjadi 36. Maka jawaban nomor 9 adalah wilayah tersebut memiliki angka ketergantungan atau depresiasi ratio sebesar 36. Soal nomor 10, perhatikan kalimat di bawah ini. Yang pertama itu mengatur tata air, yang kedua melestarikan keanekaragaman hayati, yang ketiga pengendalian banjir, yang keempat perlindungan keanekaragaman tumbuhan, yang kelima anti erosi, dan yang keenam menjaga kesuburan tanah. Pertanyaan soal, ada berapa jenis hutan? Fungsi hutan lindung adalah. Nah, kalau kita perhatikan yang poin 2, melestarikan keanekaragaman hayati itu adalah manfaat hutan lindung. Perlindungan keanekaragaman tumbuhan juga merupakan manfaat dari hutan lindung. Maka segala yang ada poin 2 dan poin 4 jawabannya salah. Maka yang A salah, yang C salah, yang D juga salah. Tinggal jawabannya yang B, 1, 3, dan 6. Soal nomor 11, perhatikan foto berikut. Keberadaan marmer yang ada pada gambar di atas menunjukkan adanya proses geologi atau geomorfologi yang pernah terjadi antara lain. Nah, batuan marmer merupakan jenis batuan metamor. Batuan metamor adalah batuan yang terbentuk karena perubahan suhu dan tekanan. Berarti batuan metamor adalah dari batuan beku berubah jadi batuan sedimen.
kemudian dia menjadi batuan metamor, contohnya itu adalah marmer. Maka untuk soal nomor 11 ini terjadinya batuan marmer disebabkan oleh, kita perhatikan poin yang nomor 5. Yang nomor 5 itu kan patahan. Batuan metamor bukan terbentuk karena adanya patahan. Maka segala yang ada poin 5 itu jawabannya salah. Jawaban A salah, jawaban C salah, jawaban D salah. Tinggal jawaban yang B. Maka untuk menjawab soal seperti ini kita harus cermat dan pintar-pintar menjawab soalnya. Sebenarnya soal seperti ini itu mudah sekali. Nomor 12, wilayah yang tergambarkan dalam citra satelit inframerah berikut yang memiliki risiko erosi paling kecil adalah erosi pada citra satelit. Erosi itu kan disebabkan oleh air. Maka air pada citra satelit itu akan terlihat berwarna biru. Nah, maka lihat ini daerah yang sedikit berwarna biru itu merupakan daerah yang sedikit terkena erosi. Maka kalau kita perhatikan gambar, daerah yang paling kecil aktivitas erosinya adalah jawaban C. Maka yang C ini merupakan daerah yang kecil atau sedikit terjadinya erosi. Soal nomor 13, perhatikan poin-poin di bawah ini. Nah, ini ada 7 poin. Pertanyaan soal aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah, nah, pemanasan global itu disebabkan oleh meningkatnya karbon dioksida. Nah, jadi peningkatan karbon dioksida itu disebabkan oleh aktivitas, misalkan aktivitas kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan pembakaran lahan. Nah, kalau kita perhatikan dari 7 poin ini, yang konversi lahan atau perubahan lahan budidaya ikan menjadi budidaya padi itu tidak ada aktivitas pembakaran. Terus yang ada poin nomor 6, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi juga merupakan aktivitas yang tidak menyebabkan terjadinya pemanasan global. Maka yang ada poin 1, yang ada poin 6, itu jawabannya salah karena dia bukan merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kita cek yang poin A ada angka 1, yang poin B juga ada angka 1, yang poin D ada angka 6. Maka aktivitas yang mendapat menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah aktivitas yang nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Nomor 14, perhatikan dan cermati ayat Al-Quran berikut. Ini merupakan surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sudah Allah memperbaikinya. Nah, berarti kita dilarang untuk membuat kerusakan. Kegiatan yang sejalan dengan makna ayat di atas antara lain berupa yang A, reklamasi untuk pemukiman dan kawasan bisnis, artinya perluasan daerah pemukiman untuk kawasan bisnis, itu dapat menyebabkan kerusakan, maka yang A salah. Pemanfaatan lereng gunung api untuk pemukiman juga dapat menyebabkan permasalahan berupa tanah longsor karena banyaknya aktivitas pemukiman. Yang C, penanaman mangrove di sepanjang pantai ini merupakan kegiatan menjaga lingkungan. Maka ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Nomor 15, perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Fenomena sebagaimana tersebut pada foto dibentuk oleh proses. Nah, ini merupakan fenomena alam yang terjadi di Amerika. Orang Amerika menamakannya gong setan. Nah, padahal ini merupakan fenomena alam yang terjadi karena magma tidak sempat atau belum sampai naik ke permukaan bumi. Ada sesuatu yang menghalanginya sehingga dia tidak dapat naik ke permukaan bumi. Ini terbentuk akibat lakolit. Nah, lakolit itu semacam penumpukan magma panas dari perut bumi yang tidak sampai ke permukaan. Karena tertahan, maka terbentuklah benjolan berupa batuan sedimen di atasnya. Tapi kawah magma tidak terbentuk. Setelah itu, batuan yang lebih lembut perlahan terkikis dan batuan keras akan terbuka atau muncul. Maka semakin lama, semakin menumpuk batuan tersebut sedikit demi sedikit. Maka proses terjadinya fenomena alam ini disebabkan oleh kegiatan vulkanisme, kegiatan pelapukan, dan kegiatan penyikisan. Jawabannya adalah 4, 5, dan 6. Oke, jawaban 4, 5, dan 6. Nah, cara cepatnya kita perhatikan, ini bukanlah fenomena yang terjadi karena pengangkatan. Maka segala nomor 3 jawabannya salah. Nah, tinggal jawaban yang D.